sejarah hidup dari Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tanggal 20 Maret 1904. Ayahnya bernama William Skinner dan ayahnya ini adalah seorang pengacara dan sekaligus politis. Ibunya yang bernama Grace Menge Burrhus Skinner adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa. Skinner ini tumbuh di lingkungan yang sederhana. Dia tidak menganut agama apapun. Pada tahun pertama, Skinner masuk perguruan tinggi, dan dikabarkan juga adiknya yang perempuan telah meninggal dunia, sehingga membuat kedua orang tuanya lebih protektif terhadap dirinya. Mereka menginginkan Skinner menjadi anak rumahan. Hal itu pula yang menjadikan Skinner sukses dengan terjaganya kestabilan keuangannya. Akhirnya dia sukses menjadi seorang psikologi terkemuka di Amerika. Pada tahun pertama, Skinner tertarik untuk menjadi seorang penulis profesional dengan tujuan mempublikasikan Walden II ketika ia berusia 40 tahun. Ketika Skinner tamat dari sekolah menengah, dia pindah ke Scranton, Pennsylvania. Dia mendapatkan gelar sarjana muda di Inggris. Skinner menjadi ambisinya untuk menjadi penulis yang kreatif. Untuk itu, dia meminta izin kepada ayahnya agar selama setahun tidak bekerja, supaya dia fokus dalam menulis. Akhirnya kesempatan itu pun datang saat surat dari Robert Ford datang. Dia menyatakan tertarik dengan tulisan-tulisan yang Skinner buat tersebut. Skinner pun kembali ke rumah orang tuanya di Scranton dengan harapan dia akan dapat menulis dengan tenang di loteng. Namun, hal itu malah membuatnya produktif, sehingga tahun itu disebut tahun ke-8. Setelah selama 18 bulan menghadapi tahun ke-8, Skinner diharapkan dapat mencari pekerjaan baru. Psikologi pun memberinya isyarat. Setelah membaca beberapa karya Watson dan Pavlov, akhirnya dia memutuskan untuk tidak pernah ragu pada keputusannya dan menerjunkan dirinya di dalam behaviorisme radikal. Meskipun Skinner tidak pernah mengambil pendidikan sarjana psikologi, namun Harvard menerimanya sebagai mahasiswa lulusan psikologi dan dia lulus pada tahun 1931 dengan gelar Ph.D. Skinner pun menerima mahasiswa dari Harvard untuk melanjutkan penelitian di laboratoriumnya. Skinner pun menjadi percaya diri dan berhasil mewujudkan fase-fase terbentuk dalam rencananya. Dan pada tahun 1963, Skinner mulai mendapatkan posisi pada pengajaran dan penelitian di Universitas Minnesota Minnesota. Skinner pun akhirnya menikah dengan Yvonne Blue
dan memiliki 2 anak, yaitu Julie yang lahirnya pada tahun 1938 dan Deborah yang lahirnya pada tahun 1944. Skinner pun menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The Behavior of Organisms pada tahun 1938. Di usianya yang ke-40 tahun, Skinner masih tergantung pada keuangan ayahnya. Karena ketidakberhasilannya menulis buku mengenai perilaku lisan, behavior verbal. Meski Skinner menjadi seorang behaviorist terkemuka, namun ia lambat dalam mengatur dan menghasilkan keuangannya sendiri. Skinner menerima tawaran dari ayahnya untuk kembali ke Scranton dan mengajar selama musim panas sambil menulis. Namun, buku yang ia tulis masih belum dapat diselesaikan juga. Hingga beberapa tahun mendatang, pada tahun 1945, Skinner mengetuai sebuah departemen psikologi di Universitas Indiana. Hal ini menambah rasa frustasi Skinner karena ia belum merasakan pengetahuan dan pengalaman akan psikologi itu sendiri. Namun, sang istri tetap yakin bahwa suatu saat nanti Skinner akan segera mendapatkan karir profesional. Dan selanjutnya, saya akan memperjelaskan lagi Skinner dalam minat utamanya itu adalah pada analisis eksperimental atas tingkah laku. Skinner melakukan penelitian pada tikus atau burung dan burung merpati. Di samping itu, Skinner juga menerapkan prinsip-prinsip pengkondisian operan atau yang bisa disebut operan conditioning pada penelitiannya. Skinner terkenal dengan peralatan yang dirancangnya sendiri, yaitu Skinner Box. Skinner percaya bahwa kepribadian akan dapat diketahui dari perkembangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Secara kontinu, bagi Skinner, semua perilaku manusia ditentukan secara sadar atau tidak sadar. Dan inilah 3 asumsi dasar Skinner. Yang pertama, perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu, yaitu behavioris lawful. Walaupun mengaku bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperan dan berpikir, namun Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan penjelasan dengan mengendalikan keadaan pikiran, atau motif-motif internal. Dan yang kedua, perilaku dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Perilaku manusia, kepribadiannya, menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif di mana individu tersebut mengambil bagian. Dan perilaku yang ketiga yaitu dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Perilaku dapat dijelaskan hanya berkenan dengan kejadian atau situasi-situasi atas dan yang dapat diamati
bahwa kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku. Kita masuk ke dalam struktur kepribadian. Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu. Walau pembawaan genetis turut berperan, namun penguatan-penguatan menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan serta merupakan khas bagi individu yang bersangkutan. Skinner lebih menyukai menyelidiki kepribadian dengan memfokuskan pada aspek belajar dengan perilaku-perilaku yang banyak mengizinkan individu melangsungkan hidup dan berhasil dalam transaksinya dengan lingkungan. Dan kita masuk ke dalam dinamika kepribadian. Kepribadian dan belajar. Kepedulian utama Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Jadi, hakikat teori Skinner adalah teori belajar. Bagaimana individu menjadi memiliki perilaku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Kehidupan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru, dan organisme baru belajar merespon situasi baru itu memakai respon lama atau respon yang nanti dia aja deh. Dan selanjutnya, teori pertukaran. Pengertian teori pertukaran adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial tersebut, unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia. Yang pertama, keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan yang dilakukan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Dan yang kedua, jenis-jenis hubungan yang dilakukan tersebut. Yang ketiga, kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dan teori pertukaran sosial dikembangkan oleh Thibault dan Kelly dalam tahun 1952. Ini menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah sebagai suatu transaksi dagang di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, next. Yang selanjutnya adalah interaksionisme simbolik. Yang pertama, pengertian teori interaksionisme simbolik adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah saling mempengaruhi, saling menarik, saling meminta, dan memberi. Dalam bahasa Inggris disebut interaction, yang dalam kamus ilmiah berarti pengaruh timbal balik, saling mempengaruhi satu sama lain, sedangkan simbolik dalam bahasa kamus Indonesia berarti perlambangan. Dan dalam bahasa Inggris disebut simbolik yang dalam kamus tersebut. Yang selanjutnya, kontrol sosial.
Seorang bertindak untuk membentuk suatu kelompok sosial karena perilaku semacam ini cenderung menguatkan. Kemudian, kelompok akan memberikan suatu kontrol terhadap anggotanya dengan merumuskan hukum, peraturan, atau kebiasaan secara tertulis ataupun tidak, yang mempunyai suatu kehadiran fisik di luar kehidupan. Hukum negara, peraturan organisasi, dan kebiasaan budaya berada di atas cara-cara seorang untuk melawan suatu kontrol dan berfungsi sebagai variabel yang mengontrol dengan sangat kuat dalam hidup anggotanya. Dan selanjutnya, kepribadian yang sehat. Teknik kontrol sosial dan kontrol di diri kadang-kadang memberikan dampak yang merusak, yang dapat mengakibatkan pada perilaku yang tidak pantas dan berkembang kepribadian yang tidak sehat. Strategi perlawanan. Saat kontrol sosial yang terasa berlebih, manusia dapat menggunakan 3 strategi dasar untuk melawan hal tersebut. Mereka dapat menghindari, memberontak, atau menggunakan resistensi pasif. Dalam Skinner 1953, dengan strategi bertahan melalui menghindari, manusia menarik diri dari agen yang melakukan kontrol secara fisik atau psikologis. Manusia yang melawan dengan menghindar akan menghalangi kesulitan untuk terlibat dalam hubungan personal yang intim, cenderung menjadi tidak percaya pada orang lain, dan memilih untuk hidup sendiri tanpa adanya keterlibatan. Baiklah, ini materi terakhir saya. Sudah selesai saya menjelaskan semua, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam pembacaan maupun dalam penyebutan kosakata tersebut. Dan saya tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih.